kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik para siswa, sebelumnya mari kita mengucap basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik para siswa, di pertemuan kali ini langsung saja ya, karena durasi waktunya yang sangat sempit sekali. Yang kali ini kita akan membahas tentang CBT PTS Fisika yang barusan diselenggarakan di minggu kemarin. Dan saya yakin dari kalian itu semuanya sudah tahu nilainya masing-masing. Siapa yang tuntas, siapa yang tidak, ya kan? Nah, nanti untuk remedial teaching dan remedialnya itu sendiri saya umumkan di WA-nya. Ya. Nah, kali ini kita bahas semuanya ya, semoga cukup durasi waktunya. 20 soal, dan ini soalnya ada yang grade-nya biasa, ada yang grade-nya lumayan, ada yang ya paling tidak lumayan lah ya grade-nya ya. Karena saya berharap tuh banyak yang tuntas itu. Apalagi di era pandemi seperti ini, kestabilan emosi juga harus dijaga ya. Baik para siswa, saya mulai dari nomor 1 ya. Langsung saja ya, kita mulai. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu ada susunan keseimbangan dua benda dengan tali temali. Kemudian jika gesekan katrol diabaikan dan tegangan talinya itu T sebesar 100 Newton, maka berat B1 dan B2-nya itu berapa gitu. Nah, para siswa kalau menghadapi seperti ini, berarti tugas kita itu harus menganalisis garis gayanya dulu ya. Langsung saja ya. Berarti kita dapatkan ini ada titik cabang. Titik cabang saya analisis dulu ya. Ini sumbu. Yes. Ya, kenapa nak? Layar ibu di HP saya enggak nampak bu, layarnya bu. Nah, layarnya nggak nampak. Aduh, sebentar saya matikan dulu. Ya, oke, baik. Ya, masuk sih? Iya bu. Hai. Nah, tunggu. Ya. Semoga ini nampak ya. Bismillah. Nah, nampak enggak nih? Sudah nampak belum? Belum nampak. Halo? Saya nampak bu. Sudah ya, mungkin itu delay kali ya. Iya. Halo, tadi siapa yang ya? Oh, tadi ada siswa yang barusan masuk. Tolong di screenshot kamu sendiri, lalu kirimkan ke WA ya. Tadi siapa yang masuk tadi tuh? Saya lanjutkan bisa kan nih? Halo? Bisa bu. Bisa bu. Ya, baik. Berarti ini adalah, kalau ini 45, berarti ini 45 juga, maka ini adalah T sin 45, gitu ya. Ini adalah T cos 45. Ya, sin 45 dengan cos 45 kebetulan nilainya sama ya. Jadi ya kebetulan saja nggak, kalaupun salah penempatan sin dan cos juga nggak berarti sih. Tapi jangan begitu ya, dibiasakan untuk memberi analisis yang benar. Lalu sebelah kanan ini adalah tegangan tali ya. Kalau saya kasih nama T2 boleh-boleh aja sih. Kemudian yang sebelah sini T1 gitu kan. Lalu ini W1. Kemudian yang, aduh dimatikannya di telinga saya langsung sakit saya. Ini adalah T2, kemudian ini adalah W2. Nah kita mulai dari ini ya, ini itu seimbang ya, semua benda dalam keadaan seimbang, semua sistem dalam keadaan seimbang. Kalau seimbang langsung saja boleh ya, jadi ini T1 sama dengan W1 ini. Kemudian ini juga demikian, karena seimbang, maka T2 sama dengan W2. Nah, sekarang tugas kita tinggal menganalisis yang titik cabang ini aja kan. Nah, titik cabang berarti sigma Fx sama dengan 0 kan. Nah, siapa saja garis gayanya sebelah kanan dengan sebelah kiri, berarti T2 sama dengan T cos 45. Nanti kalau salah hitung Ibu dibilangi loh ya. T-nya itu 100 ya, 100 kali setengah akar 2, berarti 50 akar 2 gitu ya. Kemudian yang Y-nya sigma F-nya sama dengan 0, berarti T1 sama dengan T sin ya, T sin 45. Nah, kebetulan sama ini. T1 adalah 100 kali setengah akar 2, berarti 50 akar 2 Newton juga tuh, nilainya sama. Nah, T2 sama dengan W2, kan ini ya. T1 sama dengan W1, kan ini ya. Ya udah, berarti W1 dan W2 nilainya sama, yaitu 50 akar 2 Newton. Jadi jawabannya adalah yang E. Ada pertanyaan nggak? Kayaknya nggak. Kayaknya ini hal yang biasa ya. Nggak ada ya, saya lanjut ya. Halo, saya lanjut. Bisa nggak nih? Saya teruskan? Ya, baik. Nomor 2. Ya.
Nomor 2, apabila sebuah benda itu bergerak dalam bidang datar yang kasar gitu, maka bagaimana dengan gaya normal dan gaya geseknya ini? Apakah berubah, apakah tetap? Kita lihat ya, kalau bidang yang sederhana saja, ini ada benda M ditarik gaya F, maka dia akan berpindah dengan percepatan A. Lalu bidang ini kasar ya, dengan kekasaran mu tertentu, ini ada gaya beratnya M kali G kan, lalu ada gaya normal N. Aduh, gaya normal N gitu. Berarti ada gaya gesek FK, gaya geseknya, gaya gesek kinetisnya kalau dia berjalan. Nah, kalau dia itu bergerak ya, dalam kondisi bergerak, berarti ada perlawanan gaya gesek kalau benda itu kasar. Nah, gaya gesek itu kan gaya gesek gitu ya. Gaya gesek itu sama dengan mu kali N, kan gitu. Ya, kalau ini FK berarti ini FK ya. FK, kemudian ini mu K gitu. Nah, N itu mu kali K, N itu adalah M kali G gitu kan, FK. Jadi massa itu kan tidak pernah berubah itu ya masanya tetap ya, massa tetap, gravitasi juga konstanta, berarti N-nya itu tetap tentu saja, kalau ini tetap berarti N-nya tetap, sehingga dengan demikian gaya normalnya tetap, demikian juga dengan gaya geseknya juga akan mengalami hal yang sama. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi gaya normal dan gaya gesek kedua-duanya dalam kondisi yang tetap. Saya lanjut ya. Kalau ada pertanyaan atau interupsi silakan ya, jangan ragu ya. Kita nomor 3 langsung. Sebuah batang yang sangat ringan, panjangnya 140 cm. Sangat ringan berarti masanya diabaikan maksudnya. Pada batang itu bekerja 3 gaya, yaitu F1, F2, F3, seperti yang saya pampangkan itu, dengan arah dan posisi seperti pada gambar. Nah, berapakah besar momen gaya pada pusat massa sistem benda? Nah, pusat massa sistem benda itu berarti kan di pusat sini. Nah, pusat sini ya, pusat massa itu berarti di titik beratnya maksudnya. Katakanlah ini titik P gitu ya, titik P. Nah, berarti kalau kita melihat, kita lihat ada 3 buah momen gaya tuh. Saya kasih warna beda-beda ya. Momen gaya pertama yang ini. Nah, ini momen gaya pertama. Nah, ini momen gaya pertama. Kemudian momen gaya yang kedua yang merah ya, yang ini. Nah, ini berarti momen gaya kedua, dan momen gaya yang ketiga berarti yang hijau ini. Nah, gitu. Nah, kemudian kita harus mendefinisikan panjang dari lengannya gaya-gaya tersebut kan, yang biru dulu ya. Kayu itu panjangnya 140 cm, sudah diambil 100, berarti yang sebelah sini itu 40 ya, 4 cm tuh. Itu artinya P separuh dari panjang batang itu ya, berarti separuh itu 70 ya, karena 140 dibagi 70. Berarti ini panjangnya adalah 70 tuh, 70 cm. Atau dengan kata lain ini berarti 30 ya, 30 cm. Lalu yang ini yang momen gaya yang ketiga, lengan ketiga yang hijau ini berarti 70 cm. Udah kan lengkap. Berarti sekarang tinggal kita menentukan positif negatifnya saja tuh. Yang biru itu bergeraknya dia searah jarum jam. Oh, berarti tau 1 itu negatif ya. Dia berputar searah jarum jam. Yang merah ini, momen gaya yang merah ini, F2, itu dia berlawanan jarum jam, berarti tau 2-nya itu positif. Sedangkan yang hijau, ini searah jarum jam juga, berarti tau 3-nya itu dia negatif. Ya sudah, kita kalkulasi ya, kalkulasi masukkan, berarti sigma tau di titik P itu adalah penjumlahan total tau yang ada pada gambar itu, berarti min tau 1 ya ditambah tau 2 dikurang tau 3. Masukkan notasi-notasinya ya, tau 1 itu adalah berarti min F1 kali L1 kan, ditambah tau 2 itu plus F2 L2 min F3 L3. Ya sudah, masukkan angka-angka yang diketahui ya. F1 adalah 20, L1-nya itu 70 ya, berarti 70 per 100 gitu ya. Kita Kita ya buat jadi MKS gitu ya. Ditambah F2-nya itu 10 kali L2-nya itu 30 ya. 30 per 100 dikurang F3-nya 40, L3-nya 70 juga, 70 per 100. Ya udah, kita bagi ya, kita coreti semua.
Saya coret semuanya. Itu dapatnya min 14 plus 3 min 28 kan? Berarti min 11 min 28. Berarti min 39. Min itu artinya benda ini dalam keadaan berputar tetapi searah jarum jam. Nah, karena tidak ada min di sini ya sudah berarti jawaban pada soal ini mengabaikan perputaran. Ya berarti jawabannya yang D 39 gitu ya. Lanjut ya. Halo, bisa diteruskan? Paham nggak nih? Bisa, Bu. Iya, saya lanjutkan. Baik. Yang nomor 4 ini ya seolah-olah bonus ya. Sengaja saya buat beberapa soal yang mudah ya, agar supaya ya banyak yang tuntas sih. Saya berharap begitu. Kita lihat ya, saking mudahnya ini sebenarnya nggak perlu coretan aja bisa. Kita lihat ya, agar gaya normal yang dialami oleh balok pada gambar di bawah ini adalah 20 Newton, maka gaya F yang bekerja pada balok tersebut berapa itu? Benda ini dalam keadaan seimbang, berarti gaya berat 40, N-nya udah diambil 20, berarti F-nya berapa? 20 juga ke atas, gitu ya. Jadi ke bawah sama dengan ke atas. Ya udah berarti jawabannya adalah yang E, gitu ya. Kemudian yang nomor 5. Nomor 5, ini tentang apa ya? Kita lihat ya. 3 bola yang memiliki massa sama, 200 gram, dihubungkan dengan kawat seperti gambar ini nih. Jadi ada bola A, ada bola B, ada bola C dengan komposisi baik massa dan jarak masing-masingnya adalah seperti itu. Ini 30, 50 berarti ini pasti 40 ya. Kita ingat triple Pythagoras ya. Triple Pythagoras itu 3 angka yang membentuk persamaan Pythagoras, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu loh para siswa. Nah, ini adalah sisi terpanjang. Jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat kan? Nah, jadi 3, 4, 5 itu adalah triple Pythagoras. 3, 4, 5. Ya, jadi yang paling panjang itu sisi panjangnya. Yang paling besar itu adalah sisi panjangnya. Kalau dikalikan 10 kan berarti 30, 40, 50. Paham ya? Triple Pythagoras itu nanti dipakai sampai kelas 12. Bahkan sampai kalian perguruan tinggi juga dipakai itu. Kita lanjutkan ya. Sekarang massa kawat itu sistem diputar dengan sumbu putarnya itu tegak lurus bidang gambar melalui titik B. Oh, berarti melalui titik B itu dikasih ya semacam sumbu putar ya, misalkan kawat ya yang melalui titik B. Saya kasih silang itu berarti nembus gitu ya, nembus bidang gitu. Artinya dengan demikian ada 2 benda yang memberikan efek momen inersia terhadap perputaran di poros B ini. Berarti benda A dan benda C. Oh, kalau gitu I di B itu berarti ada 2, yaitu yang terhadap si A itu berarti MA kali RA kuadrat ditambah terhadap ini ya, terhadap ini dan terhadap C. Berarti MC kali RC kuadrat. Karena I itu adalah definisi secara umum itu adalah MR kuadrat. Ya, kita lanjutkan ya. MA-nya itu 200 gram, berarti 200 dibagi 1000, jadikan kilogram gitu. RA-nya itu jarak jari-jari atau jarak lengannya, berarti 30 per 100, jadikan meter kuadrat, ditambah ini sama ya, 200 per 1000 dikali berapa tuh? 40 per 100 dikuadratkan, gitu ya. Kita coreti ya. Coreti, berarti 2 per 10 dikali ini bisa juga dicoret ya. Nah, berarti 9 per 100 ditambah 2 per 10 kali 16 per 100. Kalau salah bilang ya, 18 per 1000 ditambah 32 per 1000, berarti 50 per 1000. Oh, berarti ini adalah 0,015 kilogram meter kuadrat. Ini jawabannya ya. Ada pertanyaan nggak? Saya bisa lanjutkan. Halo? Nggak ada? Sampai jam 11 kok ini. Ya, cukup ya. Paham ya? Nggak ada masalah ya. Sekarang nomor 6. Momen inersia. Momen inersia itu apa sih yang definisinya? Kita lihat ya. Momen inersia sebuah benda yang berotasi terhadap titik tetap itu dipengaruhi oleh apa? Momen inersia itu kan I sama dengan MR kuadrat gitu. Nah, kalau melihat dari persamaan ini saja, kalau dihadapkan suruh memilih, tentu saja pilihannya adalah masanya. Jadi momen inersia, bisa dimatikan enggak itu mic-nya? Momen inersia ditentukan oleh massa dan oleh lengan kuadrat, lengannya ya, berarti ketemunya adalah Charlie C gitu ya.
Kemudian yang nomor 7 ini kita lihat benda dalam keadaan bergerak translasi, ya benda M1 ditarik oleh benda M2. Kita lihat ya, massa balok masing-masingnya M1 6 kilo, M2 4 kilo, dan massa katrol diabaikan. Oh, berarti tidak ada rotasi pada katrol. Jika permukaan bidang licin, berarti tidak ada gesekan. Gravitasi sekian, maka percepatan sistem berapa? Nah, informasinya benda tertarik ke kanan M1, maka M2 tertarik ke bawah gitu ya. Nah, garis gayanya kita gambar ya. Ini adalah W1 sebesar 60 ya. Kemudian ini adalah T. Itu saja sih ya. Kalau mau melengkapi ya nggak apa-apa sih. Tapi gaya geseknya nggak ada karena bidang itu licin gitu. Kemudian yang sebelah M2, berarti ini adalah W2 sebesar berapa itu? 40 ya. Kemudian ada T. Nah, itu saja sih. Nah, T-nya sama, karena apa? Karena katrol itu diabaikan, massa katrol diabaikan. Jadi, T-nya sudah barang tentu sama ya, sama persis antara T1 dengan T2. Sekarang di benda satu analisisnya adalah langsung saja ya, karena durasi waktu juga, jadi T sama dengan M1 kali A. Oh, berarti T-nya itu sama dengan 6A gitu ya. Kemudian benda yang kedua, ini benda satu, benda kedua itu berarti yang searah dengan A positif ya, berarti 40 min T sama dengan 4A. Gitu kan? Nah, berarti kita buat eliminasinya. T sama dengan 6A, atau substitusi juga boleh ya, disubstitusi ke situ ya, boleh lah. Gitu, berarti 40 min 6A sama dengan 4A, berarti 40 sama dengan 10A, berarti A-nya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Ini jawabannya ya. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Halo? Tidak. Ya, saya lanjut ya, nomor 8 sekarang. 8 ini juga kayak bonus nih. 8 kayak bonus nih ya. Jadi hanya mengubah persamaan matematis yang terjadi pada hukum Newton yang kedua tuh. Jadi sebuah benda massa M diberi gaya F sehingga bergerak ya. Jadi kalau saya gambar secara sederhana itu ada benda massa M ditarik oleh gaya F sehingga dia memiliki percepatan A. Aduh, iyalah A gitu ya. Nah, kemudian ada gaya gesekan karena lantai itu kasar ya. Nah, ada gaya gesekan ini berarti gaya beratnya, ini gaya normalnya, ini gaya geseknya. Nah, gitu. Nah, kalau dia bergerak itu artinya hukum Newton 2 terjadi hukum Newton 2 yaitu sigma Fx sama dengan M kali A kan. Nah, ke kanan F-nya yang searah dengan A itu positif, yang searah dengan A itu F ya. Berarti F min Fk gesekan kinetisnya ya sama dengan M kali A. Gitu aja sih. Jadi A-nya adalah F min Fk dibagi M. Jawabannya adalah yang A. Udah kan? Ya mudah supaya ada banyak yang tuntas gitu ya. Oke, sekarang nomor 9 ya, nomor 9. Kita lihat ya. Seorang memikul beban dengan tongkat AB panjang homogen. Tongkat AB yang homogen panjangnya 2 meter. Beban di ujung A 100, di ujung B 400. Jika batang AB seimbang, maka bahu orang itu harus diletakkan di mana? Kita gambar dulu sistemnya. Ini ada kayu di titik A, titik B, lalu titik A itu diganduli oleh ginilah ya, W sebesar 100 Newton ya, VA. Kemudian di B itu diganduli beban sehingga dia mempunyai gaya berat yaitu sebesar 400 kan, gitu. Lalu panjangnya itu 2 meter ini, panjangnya 2 meter. Aduh, 2 meter sampai sana. Kemudian ini dipikulkan kepada bahu seseorang. Katakanlah titik tumpu bahu seseorang di sinilah ya, di titik P gitu. Nah, supaya dia itu seimbang, dia tidak jomplang ke kanan, jomplang ke kiri, maka harus ada keseimbangan rotasi pada bahu orang tersebut. Nah, kalau kita melihat teori tentang keseimbangan rotasi, kita lihat bahwa ini ada 2 momen gaya ya, berarti momen gaya yang satu yang ini. Nah, itu dia. Dan momen gaya yang kedua yang ini. Nah, itu dia. Melewati pusat rotasi P. Nah, berarti kita terjemahkan apa? Jarak gaya tersebut terhadap pusat rotasi P. Nah, ini kalau ini X ya, maka ini adalah 2 min X, gitu, karena panjang totalnya 2 meter. Paham ini para siswa? Halo?
Halo, kok diam? Halo, Paham, para Bu. siswa. Iya, Paham, lanjutkan. Iya. Berarti dalam kondisi supaya AB seimbang, itu artinya sigma tau di titik P itu sama dengan 0. Sigma tau di titik P sama dengan 0, itu artinya jumlah resultan momen gaya di titik P sama dengan 0. Nah, kalau ada dua kayak gini, logika saja langsung saja daripada kita berlama-lama ya, karena kan ini soal memilih ya. Jadi artinya momen gaya yang searah jarum jam harus sama dengan momen gaya yang berlawanan jarum jam. Nah, yang searah jarum jam kan ini nih. Yang berlawanan jarum jam yang ini. Ya udah langsung aja hajar saja. Apa maksudnya? Oh, berarti ini 400 kali 2 min X, itu nih yang searah jarum jam sama dengan 100 kali X, gitu kan? Ya kalau ingin sempurna ya memang kalau ingin sempurna ya berarti kan begini nih sebenarnya ya 100 kali X min gitu loh para siswa 400 kali 2 min X sama dengan 0. Nah saya latih kalian untuk berpikir cepat ya langsung saja ke sini juga nggak masalah kan langsung ke sini juga nggak masalah artinya oh kalau ada dua gini yang kumpulan searah jarum jam harus sama dengan kumpulan berlawanan jarum jam kebetulan hanya dua momen gaya itu jadi berhadap-hadapan. Ya sudah dibagi 100 berarti 4 kali 2, 8 min 4X sama dengan X ya. Berarti lukir ke kanan, berarti 5X sama dengan 8, berarti X-nya adalah 8 per 5, berarti 1 berapa? 3 per 5, berarti 1,6 meter, karena satuan sudah MKS semua. Berarti jawabannya yang mana tuh? Kalau saya menemukan ketemunya 1,6. Yang Ya? E. Yang E? Yang E. Yang E atau yang B? Yang Ayo. E, Bu. Yang E ya? Yang B? Yang D? X itu kita akan cari X ya, berarti X itu dari A, ya dari A. Jadi 1,6 meter dari A. Kalau kita ingin menjawab dari B, berarti bukan 1,6 meter, berarti berapa? Harusnya, kalau dari B. 0,4. Betul sekali. Jadi jawabannya itu bisa dua versi ya, dari A atau 0,4 dari B. Jadi inilah yang namanya konklusi para siswa. Betapa pentingnya kita harus bisa menyimpulkan. Karena kalau kita sudah berhasil menghitung, begitu ya, sudah berhasil menghitung. Tapi kalau kita tidak bisa mengkonklusi bahayanya di situ. Dan ini diletakkan di sini, di D. Ya, siswa langsung sih, oh 1,6 gitu. Nggak mikir dari A atau B, langsung jawab D. Kan salah. Kalau kebetulan suratnya benar sih alhamdulillah. Kalau salah kan rugi ya, udah capek-capek ngitung ternyata salah pula. Oke, saya lanjutkan ya, nomor 10. Para siswa nomor 10 ini adalah soal konsep nih ya. Perhatikan ini soal SBMPTN kalau yang ini ya. Kita lihat ya para siswa, ini ada dua benda yang dihubungkan sedemikian rupa sehingga benda P dengan benda Q itu mengalami perbedaan apa ya istilahnya perpindahan ya maksud saya begini kalau P itu bergerak sampai di sini ya misalkan bergerak sampai di sini ya katakanlah ini berapa ya 1 meter gitu misalkan ya ini misalkan maka tentu saja si ini tali ini juga akan bergerak 1 meter tapi ditekuk ke sana gitu loh ya nah gitu. Itu artinya ini setengah meter, ini juga setengah meter. Kalau dijumlahkan 1 meter. Paham nggak maksudku? Paham. Jadi kalau P itu berpindah ke kanan 1 meter, maka Q hanya berpindah setengah meter saja. Jadi dia akan berpindahnya sampai di sini, tapi ini setengah meter gitu loh maksudnya. Juga paham ya? Jadi kalau ini saya ganti dengan LP ini LP, lalu ini saya ganti dengan LQ ya, ini LQ gitu ya, ini LQ juga. Nah, itu artinya kita simpulkan bahwa kamu lihat ya, ini LQ-nya itu ada 2 LQ itu, berarti LP sama dengan 2 LQ gitu loh para siswa. Ya, kalau ini 1 meter, LQ-nya kan setengah meter kali 2, berarti 1 meter gitu. Juga paham ya? Nah, sekarang kita lihat, ini komposisi ini sudah kita pahami. Sekarang kita lihat, ternyata percepatan P dengan Q beda loh. Ya kan? Kenapa? Percepatan itu, persamaan aslinya adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Kan gitu, delta V per delta T, gitu kan? Nah, P itu sendiri adalah perubahan perpindahan tiap waktu. Jadi kalau kita pakai rumus yang tanpa
apa ya, ya mudah-mudahan aja deh ya, rumus mudah, bentar saya ulangi aja lah ya. Jadi kalau A itu sama dengan V per T, V itu sama dengan L per T, kan perpindahan dibagi waktu kan gitu. Nah, berarti itu sama dengan L per T kuadrat. Nah, kamu lihat ini, A dengan L itu, dia berbanding lurus gitu. Jadi kalau L-nya semakin panjang, maka A-nya semakin besar pula gitu loh ya. Jadi artinya A berbanding lurus dengan L gitu. Nah, ini namanya kesebandingan. Kalau jadikan perbandingan kan begini nih. Kita suruh bandingkan komparasi AP dengan AKI kan? Ih, lingkarannya di atas pula. AP per AKI berarti sama dengan LP per LQ. Paham ya? Semoga ya para siswa ya. Berarti AP per AKI sama dengan LP-nya kan ini ya, 2LQ ya, 2LQ per LQ dicoretkan. Nah, jadi kita temukan AP sama dengan 2A ini loh ya para siswa, bagaimana kita bisa menemukan B jawabannya ya, bisa menemukan bahwa bila kasusnya seperti itu ditekuk ke atas, maka percepatan si Q itu separuh dari percepatan si A. Jadi si A itu berpindah lebih cepat daripada si Q. Semua paham ini? Saya lanjutkan ya. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Ya? Agak cepat ya. Kita baru nomor 10 nih, tinggal 10 soal lagi. Lanjut aja, Saya Bu. lanjutkan ya. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa kirim lewat WA saja. Kita lihat gambar berikut ini. Jadi ada keseimbangan juga di situ, ada titik tumpu di daerah yang 0,5 dari titik A dan 2 meter dari titik B. Kita lihat ya. Batang AB itu beratnya 100 Newton, berarti dia punya titik berat, punya berat benda, berat AB yang tidak boleh diabaikan. Berarti ada W kayu lah ya, sebesar 100 Newton itu. Nah, kemudian sistem dalam keadaan seimbang, maka berat beban ini berapa supaya dalam keadaan seimbang? Ini kan begini ya, W ditanyakan, lalu ini T tegangan tali, ini T tegangan tali gitu. Lalu sistem ini dalam keadaan seimbang, dia itu titik tumpu pada katakanlah ini titik P nih. Nah, titik tumpu di situ. Nah, itu artinya ada dua momen gaya yang arahnya itu saling berlawanan. Ya, saya tunjukkan ya. Yang pertama adalah momen gaya yang ini, dia searah jarum jam dan diimbangi oleh momen gaya yang ini, berlawanan jarum jam tuh. Nah, ini dia. Nah, ini yang menyebabkan nanti bila keduanya itu sama, ya, perkalian momen gaya keduanya itu sama, maka benda ini dalam keadaan seimbang. Oh, ya sudah. Kalau begitu, saya pakai apa? Biru ya? Hijau, hitam ya. Berarti sigma tau di P itu sama dengan 0. Bila seimbang, maka keseimbangan tercapai jika WK kali LK itu sama dengan T kali L apa ya? LW gitulah ya. Nah, kita lihat ya, WK kan 100 ya, 100 dikali. Nah, LK-nya berapa nih? Kita lihat ya. Ini 2 meter, ini 0,5, kan gitu. Berarti separuh dari 2,5 ini ya, berarti 1,25. Gitu ya, semoga paham ya. Sedangkan ini panjangnya, berarti ini sama juga, 1,25. Ini sudah diambil 0,5, berarti ini adalah 0,75, kan gitu. Betul nggak ya? Halo? Betul ya? Jadi LK itu adalah panjang lengan dari WK. Panjang lengan dari WK kan 0,75. Sama dengan T-nya dicari. T sama dengan B kan? Dikali panjang WLB. Jadi panjang dari sini sampai sini. Panjang dari sini sampai sini berapa tuh? Oh, berarti 2 meter. Gitu loh para siswa. Jadi 75 sama dengan T kali 2. Jadi T-nya adalah 37,5. Ini jawabannya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Halo? Halo? Tidak, Bu. Ya, saya lanjut ya, 12. Oke, baik. Semoga cukup ini ya. Karena gini ya, masa COVID ini kita pembelajaran sudah fisika itu banyak, dikepres lah gitu. Jadi lebih sempit lagi gitu para siswa. Ya, gimana lagi kondisi kayak gini. Gesekan di bawah ini yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan kerugian yang ditimbulkannya, yaitu apa? Jadi lebih banyak madorotnya gitu daripada manfaatnya. Yang mana tuh? Yang A ya.
gesekan ban mobil dengan jalan itu menyebabkan ban mobil kita menjadi gundul gitu ya, cepat gundul gitu. Apalagi kalau jalannya itu berpasir atau jalannya itu banyak apa ya, ya kayak di Sungai Raya gitu ya yang kita lihat tuh. Sekarang udah bagus ya. Nah, itu cepat banget gundul itu ya. Oke, saya lanjutkan saja. Bu, tapi Bu, Yes, kalau ya. kalau bannya jadi licin kan dia jadi cepat mudah terpleset, jadi Nah itu mudah goyang dia, gitu. itu dia makanya. Kalau semakin banyak gesekannya kan menjadi licin, berarti itu kerugian buat kita. Kalau ban motor kita itu gundul, saya tuh kalau di bengkel gitu ya pasti ditegur, Bu, bannya motornya udah mulai gundul Bu, hati-hati Bu, harus diganti gitu. Paham ya maksud Ibu ya? Jadi itu lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Tapi kalau tanpa sama sekali gesekan ya bahaya juga. Kayak kemarin Ibu jatuh di depan sekolah habis absen pagi itu, jatuh karena apa? Licinnya halaman sekolah kita pada saat pagi-pagi itu gerimis kecil-kecil tuh. Jam 6 saya berangkat tuh, sampai di sana jam 6 lebih 10 menit lah. Gerimis tuh, aduh nggak ada orang pula. Ya udahlah. Mau nggak nih nomor 12 ya, banyak ruginya itu gesekan ban dengan jalan itu menyebabkan ban mobil atau ban motor kita itu lebih banyak gundul, menyebabkan gundul, dan gundul itu menyebabkan apa ya, menjadi bahaya buat pengendara motor atau pengendara mobil itu sendiri gitu. Bisa dipahami nggak nih keterangan Bu, saya? Bu. Ya, saya lanjutkan 13 ya. Oke, semoga cukup waktunya, insya Allah lah. Nah, 13 ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ulangi lagi tuh di sini ya, sudah kita analisis lagi ya. Ada benda satu persegi panjang, berarti yang ini satu ya. Sambil dibantu ya kalau ada salah ya, ini benda satu, sedangkan yang ini benda dua. Oke kan begitu. Segitiga sama kaki benda dua. Benda satu analisis dulu tuh, berarti A1-nya itu adalah panjang kali lebar, berarti H kali panjang kali tinggi. Panjang kali, ya, sama lah ya, 2H kuadrat gitu. Kemudian Y1-nya itu kan separuh ya, separuh dari ketinggian ini, berarti adalah ini Y1-nya ya, berarti setengah H ya, setengah H. Kemudian yang benda kedua, A2-nya itu berbentuk segitiga, setengah alasnya itu 2H, tingginya 3H ya. Oh, berarti 3H kuadrat gitu ya. Kemudian Y2-nya itu kan diukur dari sini sepertiga ya. Titik berat dari segitiga sama kaki atau sama sisi atau segitiga itu adalah sepertiga garis berat. Nah, garis beratnya kan 3H. Berarti ini adalah H, sepertiga dari 3H itu H gitu. Oh, berarti Y2-nya kan yang ini nih, panjang dari dasar sampai ke atas gitu ya, sampai di H-nya ini, berarti H tambah H itu, berarti 2H gitu. Nah, sekarang kita hitung Y0-nya ya, Y0 adalah Y1 A1 ditambah Y2 A2 dibagi A1 ditambah A2. Kita kalkulasi ya, Y1-nya adalah setengah H, A2-nya, A1-nya 2H kuadrat ditambah Y2-nya 2H kali 3H kuadrat dibagi ini ya, tambah ini ya, berarti 5H kuadrat gitu ya. Berarti kan ya H kuadrat, H kuadrat, H kuadrat, maksudnya dibagi H kuadrat, atas bagi H kuadrat, bawah bagi H kuadrat, jadi H kuadratnya hilang tuh. Lalu ini bagi, berarti tinggal H ditambah 6H dibagi 5, kan gitu ya, 7H per 5. Berarti 1, 2 per 5, 1,4H itu. Berarti titik beratnya ada di 1,4H. Saya pakai biru ya, titik berat 1, katakanlah ada di sini nih. Nah, ini adalah Y0-nya gitu. Nah, permintaannya adalah Y0 terhadap Z0, Y0 terhadap Y1 atau Z0 terhadap Z1. Oh, berarti selisihnya itu, selisih apa ya, selisih Y gitulah ya, adalah Y0 dikurangi Y1 ya, berarti 1,4H dikurang 0,5H, berarti 0,9H. Ini jawabannya ya. Sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, saya lanjut ya. Halo? Ya Bu, lanjut Bu. Oke, 14. Baik, ini juga sama ya, cuma ini masih tadi abstrak dalam bentuk H gitu, sekarang dalam bentuk angka. Berarti ini benda satu berarti A1 dihitung dulu nih. A1 berapa? 20 kali 10 ya, berarti 200. Y1-nya itu ada di separuhnya sini ya, berarti ada di daerah 5 cm. Kemudian yang kedua berarti segitiga ini. Nah, segitiga
ini benar 2, berarti A2-nya itu adalah setengah, alasnya itu berarti 20 tambah 20, 40 ya, 40 kali tingginya. Nah, tingginya tuh yang ini nih, segitiga ini nih ya. Nah, sekarang saya pindahkan ke sini ya, nggak usah pakai itu berhitungan. Ini berarti 10, 10, 20, ini 25. Nah, ini siku-siku. Nah, kita ingat triple Pythagoras yang Ibu ajarkan tadi itu. 3, 4, 5. Kalau ini 25 nih, kayaknya kali 5 nih. Kali 5 nih. Kali 5. Berarti di 15, 20, 25. Paham enggak? Jadi langsung ketemu ini 15. Paham ya? Berarti ini 15 ya. Oke, bisa dipahami ya? 40. Saya lanjutkan di A-nya. Berarti alas tingginya 15. Kita bagi 2 ya. 20. Oh, berarti ini adalah 300. Gitu. Sedangkan Y2 berarti ini kalau ini tingginya 15 berarti sepertiga dari 15 itu 5 ya, 5. Tetapi kalau dihitung dari dasar sampai ke atas tuh 15 tuh. 15 cm. Udah, kita langsung kalkulasi. Berarti Y0-nya itu adalah Y1 A1 ditambah Y2 A2 dibagi A1 ditambah A2. Maksudnya ekivalen ya. Kalau diunjuk masalah tuh. Y0 sama dengan Y1-nya adalah 5 kali 200, ditambah Y2-nya 15 kali 300, dibagi 200 ditambah 300, 500 ya. Berat ya? Oke, tinggal 10 ditambah 45 dibagi 5, berarti 55 dibagi 5 is 11. Berarti jawabannya adalah C. Paham ini? Halo? Tinggal 10 menit lagi ya? Oke, iya, baik. Saya lanjutkan ya. Nomor 15. Nah, ini kalau ini baru soal yang agak ya SBMPTN yang mudah seperti ini. Kita lihat ya. Dua kawat baja memiliki perbandingan modulus Young Y1 banding Y2 1 banding 2. Kita tuliskan data-data yang kita ketahui itu. Y1 per Y2 sama dengan 1 banding 2. Kemudian perbandingan stresnya adalah sigma 1 dibanding sigma 2 sama dengan 4 dibanding 5. Kedua kawat itu punya panjang L yang sama. Oke, L-nya berarti suatu konstanta. Nanti bisa dicoret dalam perbandingan. Jika kedua kawat itu digantungi beban yang dengan massa yang sama, maka perbandingan pertambahan panjang kawat 1 dibanding panjang kawat 2 itu berapa? Berarti kan yang ditanya itu ini ya, delta L1 dibagi delta L2 itu berapa sih gitu ya. Nah, para siswa ingat ya bahwa untuk modulus Young itu Y adalah apa ya? Stress per strain gitu ya. Berarti tau per E, begitu? Nah, kalau kita bedah lagi nih angka-angka yang dianu kan delta L ya. Oh, berarti kalau boleh saya, tapi taunya nggak diganggu. Berarti tau per delta L, L-nya naik ke atas. Betul nggak nih? Boleh ya? Nah, L-nya itu sama ya. L-nya itu tadi panjang L-nya sama. Oh, berarti ini konstan tuh. Kalau konstan berarti Y itu berbanding lurus dengan ini sama ini yang diganggu pada perbandingan itu adalah tau dengan kok tau sih sigma dengan delta L gitu. Ya. Nah, kalau tau kan gini ya. Aduh, sering kebalik-balik, saya aja sering kebalik-balik tuh huruf Yunani itu. Nah, ini kesebandingan. Jadi kan perbandingan berarti sediakan 3 tempat. Kenapa 3 tempat? Karena ada 3 komponen. Berarti Y1 per Y2 sigma 1 per sigma 2, delta L. Nah, ingat nih berbanding terbalik ya, delta L2 per delta L1. Ya sudah, hajar aja semuanya. Y1 per Y2 setengah, sama dengan sigma 1 per sigma 2, 4 per 5, kali delta L2 per delta L1. Kalau ini nanti ya, ini tinggal kita nanti konklusinya kita ubah aja. Nah, berarti kalau begitu saya pindah ke sini ya. Berarti delta L2 per delta L1 sama dengan delta L itu berteman dengan 4 dan 2 gitu ya. Berarti 8 ya. Delta L2 berarti 8 di bawah. Sedangkan delta L1 berteman dengan 5 dan dengan 1 perkalian silang. Berarti 5 ada di atas. Nah, delta L2 banding delta L1 5 banding 8. Kalau begitu, delta L1 banding delta L2 tinggal dibalik, 8 banding 5. Ini jawabannya. Paham enggak? Jelas tidak? SBMPTN ini. Halo? Ya, yang soal seperti ini ya para siswa, sekali lagi karena kalian itu nanti kan tidak ada ujian nasional ya. Kalian nanti akan dihadapkan pada AKM. Apa itu? Tahu enggak? Udah tahu mestinya ya? Jadi, iya.
Asesmen kompetensi minimum. Jadi yang diujikan nanti adalah literasi, numerasi, dan kepribadian diri ya. Nah, numerasi itu seperti ini ya, numerasi. Jadi mentransfer dari pernyataan itu lalu digiringlah dalam bahasa matematik, bahasa perbandingan, kesebandingan, seperti itulah ya. Semoga paham para siswa ya. Jadi ini yang kalau bisa kalian mulai sekarang pelajari soal SBMPTN yang konsep-konsep itu akan membuat numerasi kalian lebih baik lagi. Sekarang saya menuju ke nomor 16 ya, kita lihat ya. Sebuah pegas tergantung tanpa beban dengan panjang 30 cm. Jadi kalau nggak kasih beban 30 cm. Kemudian ujung bawahnya itu digantungi beban 100 gram sehingga panjangnya itu menjadi 35. Data ini nanti kita akan mendapatkan nilai K tuh. Kok jadi segi 5 itu? Gara-gara ini nih ya. Aduh, gimana nih? Udahlah biarin aja nggak apa-apa ya. Jadi data ini ya itu akan menyebabkan kita dapat nilai K. Ya, kita baca dulu deh ya. Jika beban itu ditarik ke bawah sejauh 5 cm, maka berapa EP-nya? Jadi maksudnya, ini ada pegas tanpa beban. Kemudian ini ada pegas dengan beban. Gitu maksudnya kan gitu tuh. Nah, lalu tanpa beban ini 30 cm. Kalau dengan beban itu menjadi 35 cm gitu loh. Dengan beban yaitu 100 gram. Gitu para siswa. Lalu setelah itu ditarik lagi bebannya sudah dibebani itu. Bebannya sudah dibebani ya. Pegas terbeban lalu ditarik gitu. Ditarik sepanjang 5 cm gitu loh para siswa. Sebentar ya. Ini nih karena ada tulisan yang kalian nggak lihat tuh. Nah, oke. Nah, ini ditarik sebesar 5 cm. Nah, berarti yang ini kita akan mendapatkan K gitu. Sedangkan yang perjalanan ini adalah berarti delta Y-nya untuk mencari energi potensial elastik pegas. Nah, kita cari K-nya. Mencari K berarti kita menggunakan hukum Hooke ya, hukum Hooke gitu. Hukum Hooke itu menyatakan bahwa mg sama dengan K kali delta Y gitu. Tapi yang ini untuk mencari K tuh. Mg-nya berapa? 100/1000. Jadikan kilogram tuh. Kali 10 sama dengan K, kita cari delta Y-nya itu kan jadi 5 ini. Tadinya 30, sekarang 35. Jadi berarti 5/100. Jadikan centimeter, jadikan meter ya, 5 cm. Oke ya, ini habis ya. Berarti ini 100/5 K-nya. Oh, berarti K-nya adalah 20 ya, 20 Newton per meter. Coba cek lagi, betul ya. Nah, 20 ini untuk mengkalkulasi yang bagian sini, EP. Jadi EP itu sama dengan setengah KY kuadrat atau delta Y kuadrat. Berarti sama dengan setengah kali K-nya kan 20. 20 kali Y-nya itu berapa? Y-nya itu kan ini. Ya, Y-nya, delta Y-nya itu adalah 5 cm. 5 kali 10 pangkat minus 2. 5 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Berarti ini kan 10 ya. 10 kali 25 kali 10 pangkat minus 4. Berapa ya? Berarti 25 kali 10 pangkat min 3 ya. 1, 2, 3, 0, 0. Jadi 0,025 Joule jawabannya. Paham enggak? Jelas enggak ini? Bu, nanya Bu. Ya silakan. Kenapa bisa pakai delta Y yang pertama, Bu? Enggak bisa memakai. Loh, ini kan untuk mencari K. Delta Y yang pertama itu mencari K. Delta Y yang pertama untuk mencari K, delta Y yang kedua untuk mencari EP. Berbeda gitu loh. Nah, kebetulan aja nih sama, mestinya harusnya dibedakan. Ini soal SBMPTN kalau nggak salah tuh. Harusnya dibedakan supaya siswa tuh nggak bingung. Atau siswa supaya bingung ya. Ya, paham ya? Ini delta Y pertama itu untuk mencari K, delta Y kedua untuk mencari EP. Kan sudah disimpangkan lagi, gitu loh. Ini keadaan 1 tanpa beban, keadaan 2 sudah dibebani, berarti dapat K. Keadaan 3 itu ditarik dengan panjang 5 cm ke bawah. Jelas nggak nih? Halo? Iya, Bu. Iya. 17 ya, saya lanjutkan ya. Karena waktu tinggal 4 menit nih. Pegas di bawah ini disusun seri dan paralel. Maka jika kedua pegas digantungi beban yang sama, masa yang sama, maka perbandingan susunan periode pegas seri dan paralelnya itu berapa? Tinggal kamu suruh membandingkan saja. Ini K totalnya. Dia di seri ya. Kalau di seri itu
di sini aja ya, berarti diseperkan ya, KS itu sama dengan seperka ditambah seperka, kan gitu ya, berarti 2 per K. Oh, kalau gitu KS-nya adalah K per 2 gitu. Sedangkan yang ini di paralel berarti dijumlahkan justru ya, jadi KP-nya adalah K tambah K, berarti 2K, udah gitu aja. Lalu disuruh bandingkan susunan pegas seri dan paralel. Oh, kalau serinya ini berarti perbandingannya apa? Ya K per 2 dibanding 2K. Kan gitu. Berarti 1 per 4. Oh, berarti 1 banding 4. Jawabannya D ya, jawabannya yang D. Mudah kan? Gampang ya? 18 sekarang. Kita lihat ya, seorang siswa itu melakukan eksperimen pegas sehingga diperoleh grafik gaya pegas dengan pertambahan delta X seperti itu, ya. Berdasarkan grafik tersebut, jika pegas itu direntangkan 3 cm, maka gaya pegas yang dialami berapa? Jadi kalau 3 cm ini berapa nih, gitu loh. Kalau ini 3, maka ini berapa, gitu maksudnya, gitu. Paham nggak nih? Berarti kan ini kalau di matematika ini adanya perbandingan namanya gradien gitu loh ya. Jadi perbandingan ini per ini sama dengan ini per ini. Itu bisa juga dipakai itu. Berarti 4 per, ini kan 4 ya, 4 per 2 sama dengan ini berapa gitu loh ya. Misalkan ini N ya, berarti N per 3. Ketemu langsung tuh ya. Jadi N-nya adalah 8 per, coba cek. Bentar, 12 per 2 ya, iyalah 12 per 2 ya, ya Allah, saya ini 6 ya, 6 cm. Mudah kan? Ya, ini kita hanya pakai perbandingan matematika saja. Pada garis itu kan ada gradien garis linear itu selalu sama. Gradien itu adalah perbandingan partisi Y per partisi X gitu. Ini banyak coretan ya, mungkin bingung kalian ya. Jadi begini loh ya. Dalam garis linear itu, garis yang linear itu gradien pada tiap komposisi titik-titik itu selalu sama. Gradien itu adalah delta Y per delta X, itu selalu sama dia. Nah, kalau garisnya itu ini sumbu Y diwakili oleh F, sumbu X diwakili oleh delta X, ya nggak masalah. Berarti M-nya itu apa? M-nya berarti delta F per apa? Delta X, gitu aja. Yang posisi ini per posisi ini. Nah, sekarang ini rentangannya 3 cm. Nah, ini berarti berapa nih? 3 cm kan berarti ke sini nih. Nah, ini berapa gitu loh. Katakanlah ini N ya. Ya sudah, berarti 4 per 2 sama dengan N tadi dibagi 3. Maka N-nya ketemunya adalah 6. Semoga paham ya? Cukup ya? Waktunya saya nggak ada waktu lagi tuh. Nomor 19. Aduh, sudah jam 11 nih. Kita teruskan atau gimana nih? Atau saya hentikan sampai di sini? Terserah. Teruskan ya? Baik. Oke. Saya minta waktu 5 menit saja ya. Baik, atau 5 menit atau kurang dari segitu. Sebuah benda melayang di dalam air. Ya, saya tunjukkan ya, melayang benda di dalam air. Tolong diperhatikan. Nih, melayang itu berarti posisinya begini. Kalau ini terapung, melayang tenggelam gitu ya. Nah, ketika dia melayang, itu artinya ada gaya berat, W, dan ada gaya apung, yaitu gaya Archimedes yang menahan benda itu sehingga dia terangkat ke atas. Nah, ketika melayang itu artinya gaya Archimedes sama dengan gaya berat, bukan ketika melayang ya. Ketika benda itu berada di dalam fluida, maka akan terjadi keseimbangan seperti ini. Nah, gaya Archimedes itu adalah rho fluid. Kok ini lagi sih ya? Ini belum saya, ini gara-gara ini ya. Nah, rho fluida kali gravitasi kali volume fluida sama dengan rho benda kali gravitasi kali volume benda. Kita coret ya. Nah, rho fluida adalah massa jenis fluida. Massa jenis fluida ini yang kita pakai. Sedangkan VF, V fluida itu adalah volume benda yang tercelup ke dalam cairan. Nah, yang tercelup semuanya berarti sama ini. Ini sama dengan ini, sama. Nah, sekarang kita kaji. Besarnya gaya yang bekerja ke atas pada benda sama dengan berat benda. Betul berarti. Ya, berarti betul itu. Yang kedua, berat zat cair yang dipindahkan sama dengan berat benda. Salah, ya. Yang sama adalah volumenya. Hati-hati ya, yang sama adalah volumenya, bukan beratnya. Karena volume benda itu tidaklah selalu berbanding lurus dengan berat.
kecuali bisa berbanding lurus kalau massa jenisnya sama gitu. Kalau massa jenisnya berbeda, maka berat itu bisa berbeda dengan volume, tidak bisa dibandingkan gitu loh maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan dalam persamaan ini, maka yang betul adalah volume. Jadi volume yang dipindahkan sama dengan volume zat cair. Volume zat cair yang dipindahkan sama dengan volume benda. Bingung saya, waktunya udah habis dah. Jadi 1/3. Ya lain kali mungkin saya bahas lebih detail lagi ya tentang ini. Yang terakhir sekarang, Archimedes juga ini, sebuah benda dicelupkan ke dalam air sehingga sepertiga bagian benda itu terapung di permukaan air. Saya gambar dulu ya sistemnya. Ini bagian, nah ini yang terapung itu sepertiga volume benda. Berarti yang tercelup ini adalah 2/3 volume benda. Ini adalah volume yang tercelup, VF, definisi VF. Ya, ini dalam air tuh ya, dalam air dengan rho airnya itu sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Kemudian benda itu dicelupkan cairan lain ya, cairan lain, katakanlah ini fluida A gitu ya, fluida A gitu, dengan rho-nya sama dengan 5/6 gram per centimeter kubik. Nah, sekarang kalau dicelupkan dalam kondisi rho yang seperti ini, itu berapakah yang nongol di permukaan gitu ya, benda yang terapung itu berapa, jadi ini berapa bagian gitu loh, paham nggak maksudnya? Sekarang kita kaji yang ini dulu ya, gambar yang ini dulu ya. Nah, gambar ini menjelaskan kepada kita bahwa yang tercelup ini itu yang mengalami Archimedes. Jadi yang mengalami Archimedes adalah bagian benda yang tercelup ke dalam fluida, gitu loh ya. Sehingga dapat keseimbangannya tetap F Archimedes sama dengan gaya berat benda ya. Nah, Archimedes tadi adalah VF kali G kali VF sama dengan berat benda itu adalah rho benda kali gravitasi kali volume benda. Kita coret ya. Nah, kita menggunakan air, berarti ini 1 kali volume benda, volume yang tercelup. VF adalah volume yang tercelup. Yang ini, bukan yang sepertiga. Berarti 2/3 volume benda. Sama dengan rho benda, kita cari itu, dikali dengan volume benda. Berarti coret ya. Oh, berarti rho bendanya sama dengan 2/3 gram per centimeter kubik. Udah dapat dah rho bendanya. Nah, sekarang kita menuju ke yang ini, yang kasus ketika dimasukkan dalam fluida A. Nah, ketika dimasukkan dalam fluida A, maka yang tercelup ini itu berapa bagian gitu para siswa. Ya sudah sama persamaan matematisnya, berarti FA sama dengan W, tapi untuk yang ini ya, untuk yang kasus ini ya, ini kita tutup tuh. FA itu adalah rho fluida kali gravitasi kali volume fluida, W itu adalah rho benda kali gravitasi kali volume benda gitu. Nah, sekarang massa jenis dari fluida itu 5/6, jadi 5/6 gravitasi coret ya, dikalikan volume yang tercelup kita ingin cari sama dengan rho benda tadi udah kita dapatkan, yaitu 2/3 kali volume benda. Kita coret ya, ini bagi 1, bagi ini 2, gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang dikalkulasi dibandingkan antara volume fluida dengan volume benda. Kita dapatkan berarti 2-nya lari ke atas, kemudian 2 kali 2 ya 4 ya, 4 dibagi 5. Jadi ini adalah 4/5 volume benda. Kalau begitu yang nongol di permukaan hanya 1/5 volume benda. Jadi 1/5 bagian. Paham nggak nih? Semoga paham ya, di screenshot saja supaya bisa kalian pelajari lagi. Dan ini videonya juga saya harap bisa di-download dan saya bisa postingkan. Halo para siswa, hanya itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga paham ya, dipelajari kembali atau nanti kalau masih bingung bisa dipelajari video rekaman ini ya. Dari saya cukup sekian saja para siswa, tolong kalian tetap selalu mentaati protokol COVID-19 ya, stay at home, kalau terpaksa keluar ya gunakan masker, berjaga jarak minimal 1 meter, dan jangan lupa seringlah cuci tangan dengan sabun. Sekian saja dari saya, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya matikan ya.